يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi, yaitu peristiwa perang Badar. Yang terjadi yaitu di tahun kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan demikian juga bertepatan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Maka kalau kita melihat kondisi yang sangat sulit bagi kaum muslimin yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, yaitu melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Akan tetapi peperangan tidaklah melunturkan semangat mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjadinya perang Badar, maka ini memompa semangat kaum muslimin untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa-masa yang sangat berat dan sangat sulit. Akan tetapi tentunya dengan kesabaran, dengan tetap di atas kesabaran dan bersiap siaga, maka mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasbiru wasabiru warabitu." Hendaknya kalian bersabar dan tetap di atas kesabaran tersebut dan bersiap siagalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah contoh bagi kita semuanya. Agar kita di bulan Ramadan di dalam melaksanakan ibadah puasa, di dalam kondisi yang kita tidak berperang, di dalam kondisi kita yang sangat jauh lebih ringan dibandingkan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan bulan Ramadan ini dengan puasa ibadah wajib kita, yaitu puasa Ramadan, yaitu dengan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, yaitu dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, yaitu di masjid, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka, kemudian juga membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semuanya di bulan Ramadan yang penuh mulia ini dalam keadaan kita tanpa ada sedikit pun kesusahan dan kepayahan, dalam keadaan yang nyaman, maka hendaknya lebih kita bergiat. Maka lihat bagaimana kaum muslimin yang ikut berperang bersama Nabi SAW di perang Badar, yaitu yang terjadi di bulan Ramadan, maka mereka tetap di atas ketaatan untuk menghidupkan bulan Ramadan tersebut, tetap melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan, yaitu dengan sebab mereka mendekatkan diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah mereka ini menjadi ibrah bagi kita semuanya, agar kita bisa yaitu menjadikan bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, bukan bulan yang kita jadikan alasan agar kita tidak bergiat di dalam melakukan kegiatan terutama ibadah. Dan tapi jadikanlah bulan Ramadan ini adalah sebagai cambuk bagi kita agar kita bersemangat di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah yang akan menghasilkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kemenangan dan kesuksesan di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hasil dari pahala yang kita lakukan ibadahnya, yaitu di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون